Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, gimana puasanya ya? Kembali lagi bersama saya Mira Ramadhani dalam program Dai Cilik TVRI Bangka Belitung. Bersama Dai Cilik, dakwah jadi asyik. Yeay, luar biasa sekali. Dan pastinya hari ini kita sudah kedatangan teman-teman dari Mutiara Harapan Islamic School Bangka. Mana nih suaranya nih dari MHIS? Yeay, boleh. Katanya ada yel-yelnya, kita mau dengerin dulu, silahkan. Wah, kita berikan tepuk tangan dulu dong buat MHIS, luar biasa. Dan pastinya juga karena kita sudah kedatangan juga teman-teman dari MHIS, pastinya juga hari ini ada 4 dai cilik yang siap memberikan performa terbaik dari Mutiara Harapan Islamic School Bangka juga. Nah, pastinya udah gak sabar kan kira-kira siapa aja sih para dai cilik yang luar biasa nantinya akan tampil pada hari ini. Langsung saja yuk kita kenalan satu-satu. Baik, yang pertama ada Akila Alia Tinisa. Hai. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa sekali. Dan pastinya kita masih ada dai cilik kita yang kedua, ada Kailula alias Saneva. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Kita berikan tepuk tangan dong, luar biasa. Dan pastinya juga ada yang ketiga, please welcome Rania Ufaira. Hai, Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam, luar biasa. Dan pastinya ada dai cilik kita, ini kayaknya yang paling ganteng hari ini ya dari MHIS. Please welcome Darel Rafasya Dipanegara. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam, luar biasa. Kita mau tanya ya, kira-kira puasa mereka gimana hari ini dan juga deg-degan gak ya? Kita langsung aja deh ke Akila. Akila gimana kabarnya? Baik, deg-degan gak? Banget. Banget ya, oh banget. Iya. Tapi bangetnya kayak banget. Pastinya itu cuman gaya-gayaannya aja, nanti pas sudah tampil kayaknya gak bakalan deg-degan lagi ya. Oke, selanjutnya kalau Alia gimana? Deg-degan gak? Deg-degan banget. Deg-degan banget ya. Oh, persiapannya berapa lama? 2 hari. Hah? 2 hari? Oh, kita berikan tepuk tangan dong. 2 hari. Kita mau lihat nanti performa persiapan 2 harinya ya. Oke, selanjutnya ada Rania. Gimana kabarnya sayang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Puasanya lancar ya? Lancar. Gugup nggak? Gugup, yang pasti gugup. Gugup ya. Tapi nanti pas tampil semoga nggak gugup ya. Amin. Udah siap ya tampil hari ini? Persiapannya berapa lama? 2 hari juga. 2 hari juga. Wow, keren. Kita berikan tepuk tangan dulu dong. Nah, sekarang kita ke yang dai cilik kita yang keempat. Ini ada Darel. Darel gimana perasaannya? Deg-degan sih. Deg-degan ya? Nggak apa-apa. Biasanya kalau lagi deg-degan gimana tipsnya dari Darel sendiri? Biasanya kalau pidato deg-degan itu bacanya tenang, pelan. Ah, oke. Tarik napas juga ya berarti ya? Iya. Oke, puasnya lancar. Alhamdulillah. Persiapannya? Insya Allah bisa. Oke, insya Allah bisa karena persiapannya udah matang juga Udah. ya. Oke deh, kita berikan tepuk tangan untuk 4 dai cilik kita hari ini. Luar biasa pastinya, dan keempat dai cilik kita tidak hanya tampil sendiri karena nantinya mereka akan mendapatkan masukan dari para komentator kita yang luar biasa. Dari segi isi ceramahnya, kemudian juga dari teknik-teknik public speakingnya seperti apa nanti akan diberikan masukan oleh 2 komentator kita yang luar biasa. Langsung saja yuk kita kenalan ke komentator kita hari ini. Yang pertama ada Ustazah Novita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ketemu lagi kita ya. Alhamdulillah ketemu lagi. Gimana puasanya Ustazah? Alhamdulillah lancar kami ya. Lancar ya. Iya. Semangat hari ini? Pastinya selalu semangat. Oke, semangat bertugas kalau gitu ya. Siap, terima kasih. Iya, kita siap. Ya. Pokoknya masukan pokoknya selalu ada aja ilmu-ilmu yang masuk gitu ya dari Alhamdulillah. ceramah Insya Allah, teman-teman insya Allah. diulas sama Ustazah. Oke, Baik, baik. siap. Terima kasih Ustazah. Sama-sama Mbak Mia. Oke, kita berikan tepuk tangan dong untuk Ustazah Novita, luar biasa. Selanjutnya Ustazah Novita nggak sendiri. Hari ini Ustazah Novita juga ditemani oleh Kak Virgi ya. Kita berikan tepuk tangan dong untuk Kak Virgi. Luar biasa. Nah, ini adalah sosok yang luar biasa. Ya, pastinya berkecimpung banyak sekali di dunia public speaking. Beliau juga seorang guru.
TVRI Bangka Belitung ya, sebagai host, sebagai news anchor, pokoknya ada semua ya. Jadi makanya nanti kita kenalan dulu langsung. Halo Kak Virgi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya wabarakatuh. ampun, gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, udah siap ya? Siap. Udah siap pastinya ya, udah gak sabar kayaknya ya. Iya. Mungkin pesannya untuk para peserta sebelum tampil? Apa ya? Tetap semangat aja. Tetap semangat aja ya. Walaupun Pokoknya puasa, tetap meskipun semangat gugup ya. Iya. Enggak apa-apa. Oke, terima kasih Kak Virgi. Siap. Kita berikan tepuk tangan dong untuk Kak Virgi, luar biasa. Oke, sepertinya sudah tidak sabar. Kalian sudah tidak sabar untuk melihat Dai Cilik kita hari ini? Udah gak sabar pastinya ya. Langsung aja yuk kita tampilkan yang pertama. Please welcome Akila Alia Tinisa. Membeli baju bersama Rara. Bajunya berbahan sulam. Sebelum memulai acara, izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya iwan musalim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya kita masih bisa diberi nikmat dan masih bisa diberi kesempatan untuk beribadah di bulan yang mulia ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin sekalian, nanti kalau saya panggil jawabnya, oi, gitu ya? Siap semuanya? Para hadirin? Waduh, kayaknya kurang semangat nih. Sekali lagi ya, para hadirin sekalian. Nah, gitu dong, baru semangat. Nah, ngomongin tentang puasa nih, sebenarnya puasa itu apa sih? Masa puasa cuma nahan lapar, dahaga, dan hawa nafsu dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari? Kayaknya puasa itu ada tujuan utamanya loh. Tujuan utama dari berpuasa adalah sesuai dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkannya kamu atas berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi tujuan utama dari berpuasa adalah membentuk pribadi yang lebih bertakwa. Nah, saya ada salah satu fakta menarik lagi nih tentang puasa. Para hadirin, tahu nggak kalau puasa itu adalah rukun Islam keempat? Nah, karena puasa adalah rukun Islam keempat, jadi kita harus melakukan ibadah ini ya. Tetapi ada beberapa keadaan yang membuat kita tidak bisa melakukan puasa. Seperti perempuan, yaitu menstruasi. Tetapi setelah menstruasi, perempuan harus mengganti puasa itu setelah lebaran. Nah, saya ingin bertanya nih para hadirin sekalian, manfaat dari berpuasa itu apa sih? Nah, sebelum saya menuju ke manfaat, saya ada cerita nih tentang si Doni, anak yang jujur dan penyabar. Pada suatu hari, Doni ingin berangkat sekolah. Tapi di depan rumahnya, dia lihat teman-temannya lagi makan pisang goreng. Waduh, enak banget tuh. Tapi si Doni ingat kalau lagi puasa. Jadi dia, astagfirullahaladzim, aku ini lagi puasa, aku harus ingat. Nah, sesampainya di sekolah, Doni bermain bersama temannya. Tapi temannya Doni tidak sengaja mendorong Doni sampai kaki si Doni berdarah. Tapi Doni ingat kalau lagi puasa dan Doni juga tahu kalau temannya ini nggak sengaja mendorong si Doni. Jadi dia istighfar dan memaafkan temannya.
Nah, dari sikapnya si Doni ini itu adalah salah satu manfaat dari berpuasa, yaitu melatih kejujuran dan kesabaran. Dengan cara menahan hawa nafsu, kita bisa melatih kejujuran kepada Allah dan sabar. Nah, manfaat kedua yaitu membentuk empati yang lebih kuat. Nah, kenapa sih empati kita bisa lebih kuat kalau lagi bulan Ramadan? Nah, jadi misalnya nih, kita kan berpuasa, kita menahan lapar dan dahaga. Kita juga bisa merasakan orang-orang di luar sana yang tidak mampu seperti fakir dan miskin. Nah, karena kita tidak tahu, jadi kita bisa merasakan dan kita juga bisa menjadi pribadi yang lebih kuat dan rasa empati kita menjadi lebih kuat. Nah, mungkin itu beberapa manfaat dari berpuasa. Sebelum saya akhiri, saya ada rahasia nih. Mau tahu nggak rahasianya? Gimana sih biar puasa itu nggak kerasa gitu ya, biar cepat gitu. Yaitu jangan sering-sering lihat jam sama buka tutup kulkas. Tapi kita harus memfokuskan diri untuk beribadah seperti sholat dan memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, saya ingin ingatkan kepada para hadirin bahwa perut yang kosong itu sementara, tapi hati yang bersih itu selamanya. Nah, karena tadi saya awali dengan pantun, boleh nggak nih saya pantun lagi untuk mengakhiri? Ke pasar baru beli kain kasar, pulangnya mampir beli es tebu. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga ibadah kita berkah dan kita sehat selalu. Saya Akila Aliatinisa izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa, kita berikan tepuk tangan dong untuk Akila Aliatinisa. Luar biasa loh. Umurnya berapa sih? 11. 11. Waduh, kalau kami ya 11 ditambah 14. Waduh ya. Ya udah deh, langsung aja kita mau dengar komentar dari Ustazah Novita terlebih dahulu. Silakan Ustazah. Masya Allah Akila, keren banget. Makasih. Usia 11 tahun, tinggi dan keren banget gitu ya. Masya Allah. Suaranya juga oke gitu ya. Nah, tinggal nanti mungkin sedikit memperbaiki lagi bacaan Qur'annya begitu ya. Nah, tetapi yang lain-lain udah oke. Tema materinya juga oke. Puasa menjadikan kita pribadi yang bertakwa. Nah, karena selama puasa itu kita dilatih tadi ya. Jadi punya sifat empati, jadi punya sifat jujur, takut ya kalau mau melakukan sesuatu kesalahan. Saya sedang berpuasa begitu ya. Nah, keren banget tadi ya, Masya Allah ya. Keren. Sehingga ketika sudah terbiasa terlatih selama 1 bulan penuh berpuasa ya, itu lalu kemudian sudah terbiasa dengan sifat-sifat akhlak yang mulia tadi gitu ya. Itu menjadi orang-orang yang bertakwa, insya Allah Allah akan ampuni dosanya ya. Di tahun itu sampai tahun-tahun sebelumnya juga ya, keren banget sebenarnya. Puasa itu banyak banget manfaatnya ya. Jadi rugi banget kalau masih ada yang nggak berpuasa ya Kak ya. Nah, nanti berarti kakak harus lebih banyak lagi dakwah sama temen-temennya gitu ya. Iya, luar Pernah biasa. nggak lihat ada temennya yang nggak puasa? Waduh, nggak berani Pernah nggak? Ustazah. Mudah-mudahan nggak pernah ya. Iya, Nah, mudah-mudahan nggak kalau pernah. pernah itu kakak harus terus dakwah ya sama teman-temannya supaya mereka yang tadinya nggak puasa ketika kakak sampaikan dakwah kakak ke mereka, ya insya Allah mudah-mudahan itu mereka yang mau dengerin sekarang atau nanti akan jadi pahala. Masya ya. Allah. Buat Kak Akila insya Allah, dan juga mudah-mudahan bisa membawa orang tuanya juga ke surga ya. Amin ya robbal Amin, alamin. amin. Insya Allah ini kalau terus diasah kemampuan dakwahnya bisa jadi daiyah di masa yang akan datang. Amin, ya robbal alamin. Masya Allah. Ya. Dari Ustazah insya Allah secara keseluruhan udah keren banget. Insya Allah temanya juga sudah sangat cocok banget gitu, dan apa yang disampaikan itu sudah sesuai dengan syariat Islam ya.
Semangat terus. Semangat terus, terima kasih Senyum banyak. terus ya. Keren Luar biasa. selamanya insya Allah. Masya Allah. Siap, terima kasih Ustazah Novita. Luar biasa sekali, kita berikan tepuk tangan dong. Luar biasa. Oke, selanjutnya kita mau dengarkan masukan dan juga komentar dari Kak Virgi. Silakan Kak Virgi. Baik, terima kasih Kak Mia. Assalamualaikum Akila. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, Alhamdulillah. Tadi perasaannya gimana? Waduh, deg-degan banget. Deg-degan banget Kak Virgi Tapi sekarang katanya. udah tampil, udah lega ya? Udah. Udah lega, oke. Materi yang disampaikan tadi sangat oke, keren banget. Materinya sesuai dengan tema kita juga di hari ini. Dari mukadimahnya oke, intonasinya oke, artikulasinya oke. Nah kalau dari Kak Virgi masukannya mungkin nanti ketika Akila berdakwah nanti boleh lebih interaktif lagi. Jadi tidak hanya fokus di satu titik saja. Jadi bisa ke kiri, bisa ke kanan. Jadi semua audiensnya itu bisa merasakan vibe yang dimiliki oleh Akila, itu ya. Oke. Jadi teman-teman yang ada di rumah juga yang menyaksikan kita di hari ini, semoga bisa menginspirasi juga dari penampilan dari Akila. Kak Virgi doakan nanti semoga Akila menjadi tetap semangat, terus berdakwah, dan insya Allah nantinya kedepannya akan menjadi ustazah yang bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Amin. Amin, amin, amin. Luar Cukup dari biasa. Kak Virgi, secara keseluruhan keren penampilannya. Keren, terima kasih banyak Kak Virgi. Kita Thank berikan you. tepuk tangan dong. Luar biasa loh. Memang ya, kalau boleh tahu Akila nih tingginya berapa ya? Kok sama ya kayak kami ya, luar biasa. Oke deh kalau gitu, akhirnya kita masih ada teman-teman Akila yang nantinya juga pasti akan menampilkan performa terbaik juga. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di program Dai Cilik TVRI Bangka Belitung bersama Dai Cilik. Dakwah jadi asyik. Kembali lagi bersama kami dalam program Dai Cilik TVRI Bangka Belitung bersama Dai Cilik. Dakwah jadi asyik. Yeay, luar biasa. Tadi kita sudah menyaksikan ya Dai Cilik kita yang pertama dan pastinya selanjutnya kita akan menyaksikan bagaimana penampilan dari Dai Cilik kita yang kedua. Langsung saja please welcome Kailula alias Saneva. Pergi mancing membawa umpan. Umpannya habis dimakan ikan. Dengan senang hati saya latunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman serta kembali bertemu di bulan suci Ramadan ini yang penuh dengan berkah. Salawat serta salam senantiasa tercurah senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin dan pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya Ayah memulai pidato ini dengan tema keutamaan puasa di bulan suci Ramadan. Hadirin sekalian dan pemirsa TVRI, puasa bukanlah sekedar menahan haus dan lapar. Puasa adalah ibadah yang sangat istimewa. Bahkan Allah sendiri menjanjikan pahalanya. Tercatat di Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin dan pemirsa TVRI yang berbahagia, Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan menjelaskan yang dimaksud lafaz kutiba adalah furidoh, yaitu difardukan atau diwajibkan. Dari ayat ini kita memahami bahwa puasa adalah kewajiban dan tujuan utama puasa adalah membentuk pribadi yang bertakwa. Hadirin dan pemirsa TVRI, bolehkah saya bertanya? Menurut pemirsa dan teman-teman sekalian, apa itu takwa? Takwa adalah kita harus menjalankan perintah Allah dan kita harus menjauhi larangan Allah. Maka seharusnya orang-orang yang berpuasa tidak hanya menahan haus dan lapar, tapi juga menjaga lisan, sikap, dan perbuatan. Keutamaan lain puasa tercatat di hadis. Rasulullah bersabda, "Man soma Ramadana imana wahtisaba ghufirru lahu ma qaddama min zambih." Artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Masya Allah, begitu besar kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang soleh dan soleha. Siapa yang diantara kita ingin dosanya diampuni? Tentu saja kita semua menginginkannya. Maka bulan suci Ramadan adalah kesempatan emas dan tidak boleh disia-siakan. Hadirin dan pemirsa yang dirahmati Allah, mari jadikan bulan suci Ramadan ini menjadi momentum dan menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih taat, dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, saya mohon maaf apabila terjadi kekurangan dan kesalahan. Pisau diasah di pagi hari, dibawa ke kebun untuk dibabat. Selesai sudah pidato ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan sekali lagi dong. Wow, kamu kelas berapa? 3, Hah, kelas 3? Berarti umurnya berapa tahun? 9. Ya ampun, 9 tahun ya. Dulu 9 tahun berarti masih kecil banget ya. Persiapannya 2 hari. Iya. Ini yang 2 hari itu loh. Kita berikan tepuk tangan lagi dong. Ya Allah, keren banget. Kelas 3 ya. Oke, kita dengarkan aja yuk komentar dari Ustazah Novita. Silakan Ustazah. Masya Allah, subhanallah. 2 hari sekeren ini ya. 2 hari. Gimana kelas 2 3? bulan coba? Iya. Udah jadi daiyah beneran ini Kalau kayaknya. kami mungkin 2 bulan. Ustazah. Gitu, Ini luar udah biasa daiyah loh. beneran. Bacaan Al-Qurannya juga sudah bagus, suaranya bagus ya. Masya Allah, temanya keren ya. Bahkan isi tausiahnya juga keren. Udah mengutip kalimat kata-kata dari ulama ternama. Wah, Masya Allah. ini udah keren banget ini. Ya 2 hari udah bisa mengutip ya perkataan ulama ya. Ini luar biasa ya. Nah Masya Allah ya. Dosa kita akan diampuni oleh Allah karena sudah melakukan kewajiban kepada Allah yang berhasil dengan puasa itu kita menjadi takwa. Masya Allah, Allah itu sayang banget kan ya berarti kepada orang-orang yang berpuasa. Nah Allah itu sayang banget untuk orang-orang yang berpuasa. Nah artinya
Allah itu sayangnya sama kita itu dengan cara Allah memberikan kenikmatan kepada kita. Ya. Nah, bisa jadi kenikmatannya itu bukan hanya di dunia, ya. Tetapi yang paling penting kenikmatannya itu adalah kenikmatan di akhirat. Nah, itu adalah kenikmatan yang nyata, kenikmatan yang enggak bohong-bohong, yang enggak PHP, kenikmatan yang sebenar-benarnya, ya, bukan fata morgana. Nah, karena apa? Kenikmatan yang Allah berikan ketika di akhirat itu Allah kasihnya dalam bentuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang kita mau apa aja itu ada, mau minta apa aja tuh dikasih Allah semuanya, nggak usah capek-capek lagi gitu ya. Nah, jadi udah kebangetan nih kalau orang nggak mau puasa ya, Kak ya. Nah, Kak Ayah ya manggilnya ya. panggilannya Nah, Ayah. saya udah rugi banget ya kalau orang nggak mau puasa. Padahal Allah menjanjikan kenikmatan yang begitu besar di akhirat nanti kalau kita mau berpuasa. Nah, maka supaya dapat pahala puasa itu benar-benar penuh, jangan malas-malesan ya kita puasanya. jangan Pada saat puasa malas-malasan. juga jangan malas-malasan gitu. Jangan main HP aja gitu ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan pahalanya akan Allah berikan secara besar kepada kita. Iya. Oke, secara keseluruhan kamu keren banget Oke, ya. terima kasih Ustazah Novita, kita berikan baik. tepuk tangan dong. Luar biasa loh Ayah. Oke, nah sekarang kita mau dengerin komentar dari Kak Virgi. Kak Virgi gimana Kak Virgi penampilan Ayah? Oke, Assalamualaikum Ayah. Ya, waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Baik ya. Puasanya gimana? Masih semangat? masih. Masih ya, Alhamdulillah. Ini dengan durasi 2 hari, yang ngajarin siapa sayang? Mr. Syarif. Mister Syarifnya ada di Oke, sini ya, ada di misternya, ujung waduh. sana. Halo Mister, luar biasa. Kecil-kecil cabai rawit Iya ya. loh. Usia 9 tahun kelas 3. Ini luar biasa. Tadi penampilannya secara keseluruhan oke banget. Kak Virgi menilai ya. Ini dengan usia yang masih belia sekali. Penampilannya sudah oke, sudah berani tampil. Dan juga isi materinya penuh dengan ajakan. Nah itu Kak Virgi suka ya. Terus dari segi intonasi, artikulasi dan yang lainnya bermain. Body language-nya juga bermain. Nah mungkin nanti Ayah lebih mendalami lagi materinya ya. Lebih mendalami itu karena latihan cuma 2 hari. Apalagi kalau sudah seminggu, waduh. Kayaknya sudah seminggu lebih matang lagi Ustazah ya. Iya loh. Aduh, apalagi kami tadi 2 bulan ya. Kalau kami 2 bulan, itu pun Oke. nanti mau minta 1 bulan lagi biasanya Kak Virgi. Oke. Nah nanti Ayah tinggal berlatih lagi. Nanti boleh menyapa audiensnya lebih interaktif lagi. Stylenya oke hari ini, cantik ya. Semoga materi yang disampaikan oleh Ayah tadi bisa bermanfaat untuk kita semua yang mendengarkan. Dan juga pemirsa kita yang menyaksikan kita di Dai Cilik di TVRI Bangka Belitung kali ini. Kak Virgi doakan selalu untuk Ayah, semoga sehat selalu, puasanya tetap semangat. Menjadi kebanggaan untuk ayah bundanya. Dan juga nanti insya Allah kedepannya akan menjadi ustazah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Cukup kami ya. Terima kasih Kak Virgi, kita berikan tepuk tangan dong untuk Ayah, luar biasa. Ya ampun, tadi berapa umurnya? 9 tahun. 9 tahun, mulai puasanya umur berapa sayang? 5. 5 tahun, berarti waktu itu TK ya? Ada bundanya nggak di sini? Ada. Ada, mana bundanya? Halo bunda, ih keren banget loh. Gimana Ayah kok bisa sih mau ikut dalam 2 hari persiapan, itu gimana ceritanya tuh? Dilatih-latih terus, dibaca-baca terus. Dibaca terus? Iya. Jadi Ayah nggak ada istirahat gitu ya? Ada. Ada? Jadi latihannya kapan? Siang, malam, pagi, subuh? Pagi, Heeh. siang, sore. Terus malamnya istirahat? Ya. Waduh, udah korting juga tuh Kak Virgi. Nah, luar biasa sekali ya. Dan pastinya Ayah nanti kita akan lihat juga penampilan dari 2 teman kita yang lain. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu sama pemirsa. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Dai Cilik TVRI Bangka Belitung. Bersama Dai Cilik, damai jadi asik.
Masih bersama kami dalam program Dai Cilik TVRI Bangka Belitung bersama Dai Cilik dakwah jadi asyik. Yeay. Luar biasa ya. Tadi kita sudah melihat dua Dai Cilik kita yang pokoknya keren-keren semuanya ya. Punya karakternya masing-masing dan juga masukan dari para komentator yang luar biasa. Dan pastinya selanjutnya kita akan menyaksikan Dai Cilik kita yang juga gak kalah keren. Langsung saja yuk kita panggilkan, ini dia Rania Ufaira. Sebelum saya membuka pidato ini, izinkan saya berpantun terlebih dahulu ya. Masak kuah ditambah kecap. Kecap mahal dari kota Papua. Sepatah kata akan saya ucap, semoga berguna bagi hadirin semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, serta nikmat iman dan Islam. Sehingga saat ini kita masih bisa berkumpul di acara ini dengan penuh semangat. Hadirin dan penonton TVRI yang saya hormati, pada acara yang berbahagia ini saya akan membawakan pidato yang bertema Bulan Ramadan, bulan penuh ampunan dan keberkahan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia dan dinantikan oleh seluruh umat Islam di dunia. Pada bulan inilah pintu pahala akan dibuka lebar-lebar dan dosa-dosa diampuni. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk ibadah puasa. Perintah ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ayat ini mengajarkan kita untuk bahwa tujuan puasa bukan hanya untuk menahan lapar dan menahan haus, tetapi juga untuk melatih diri agar menjadi lebih sabar, jujur, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh nih, ada anak, dia disuruh mamanya untuk beli takjil. Sesampainya di tempat takjil, dia melihat tuh banyak sekali takjil. Seperti es campur, es doger, es kacang hijau. Gimana gak ngiler coba? Tapi dia ingat kalau dia lagi puasa. Astagfirullah, istighfar ya. Jadi di bulan ini kita harus bisa menahan hawa nafsu. Hadirin dan penonton TVRI sekalian, di bulan Ramadan kita juga bisa melakukan banyak amalan baik. Seperti menghormati orang tua, menghormati guru, bersedekah, serta menjaga lisan dari perkataan yang tidak baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan kepada orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah di bulan Ramadan. Di dalam surat Az-Zumar ayat 53 yang artinya, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Ayat ini mengajarkan kita untuk tidak malas beribadah dan memperbaiki diri agar menjadi lebih baik. Karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Hadirin dan penonton TVRI sekalian, sebagai pelajar kita juga dapat mengisi aktivitas yang bermanfaat seperti belajar dengan sungguh-sungguh, mengikuti pesantren kilat, membaca buku-buku Islami, serta memperbanyak doa agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Mari kita jadikan bulan Ramadan sebagai waktu terbaik untuk memperbaiki akhlak, meningkatkan ibadah, dan mempererat tali persaudaraan antar sesama.
Demikian pidato yang saya sampaikan. Semoga kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Izinkan saya berpantun dulu ya. Siang-siang bikin agar-agar. Bikinnya di rumah si ratu. Terima kasih sudah mendengar. Akhir kata saya ucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rania Ufaira mohon pamit undur diri. Wow, Rania luar biasa sekali, keren loh. Kita berikan tepuk tangan lagi dong. Luar biasa. Interaksinya ya. Kalau gitu kita dengerin dulu komentar langsung dari Kak Virgi dulu kali ya. Silakan Kak Virgi. Assalamualaikum Rania. Waalaikumsalam. Gimana tadi penampilannya? Masih deg-degan? Udah enggak lagi Udah sih. nggak lagi, oke alhamdulillah ya. Oke dari Kak Virgi untuk intonasi, powernya dan juga interaksi kepada audiensnya bagus sekali ya. Untuk materi yang disampaikan juga oke. Terus di awalnya tadi ada pantun dan ditutup dengan pantun. Ini merupakan ciri khas dari para dai-dai kita ya. Apalagi yang kita yang ada di Bangka ini identiknya dengan pantun. Gitu. Kak Virgi suka sekali untuk pembuka sama penutupnya itu. Terus yang kedua, yang Virgi suka, Rania body language main, tangannya main ya, interaktifnya kepada pemirsa yang ada di rumah dan juga teman-teman kita yang di sini juga sangat antusias mendengarkan gitu. Powernya oke, ya artikulasinya jelas, setiap kalimat kata-kata yang disampaikan tadi sangat terdengar baik oleh kita yang di sini ya. Jadi itu harus dipertahankan. Cuman untuk ketika kita ngeblank ataupun ketika kita gugup, nanti coba kita tarik napas dulu sebentar. Enggak apa-apa, enggak apa-apa sayang ya, kita tarik napas sebentar, baru kita keluarkan lagi kalimat-kalimat terbaik kita. Dengan cara demikian nanti Rania bisa mengurangi rasa gugupnya. Oke, itu masukan dari Kak Virgi. Secara keseluruhan penampilannya oke, penuh semangat, energik dan juga menginspirasi kita semua. Oke, Kak Virgi doakan selalu Rania agar menjadi dai yang oke nanti dan menginspirasi banyak orang. Amin. Amin. Luar biasa. Tapi Kak Virgi kita mau Iya. tanya deh. Kalau tadi kan Kak Virgi kasih masukannya kalau misalkan di pertengahan tampil kita gugup tarik nafas gitu ya. Kak Virgi sendiri ada gak sih tips buat kita semua gitu ya. Sebelum mulai tampil banget nih. Apa nih persiapannya biar kita gak gugup-gugup banget gitu. Oke, sebelum tampil biasanya Kak Virgi stylenya dulu ya. Nah penampilan kita, Rani cantik sih. Cantik hari ini untuk penampilannya ya. Karena kalau penampilan kita sudah oke di awal, kita akan merasakan yang namanya percaya diri. Nah kalau percaya diri kita sudah oke, materi itu akan mudah mengalir dengan sendirinya. Kalau sudah yakin juga nanti selebihnya kita harus menguasai audiens kita. Siapa sih audiens kita? Oh ternyata teman-teman kita. Jadi kita mengeluarkan juga kalimat-kalimatnya yang mudah dimengerti oleh audiens kita. Termasuk pemirsa yang ada di rumah yang menyaksikan kita pada hari ini. Tadi secara keseluruhan sudah oke penampilannya ya. Mungkin kurang-kurangnya hanya sedikit-sedikitnya masih ketutupin kok, masih aman. Iya, keren ya Keren, overall keren, ya. keren, keren. Terima kasih Kak Terima Virgi. kasih. Kita berikan tepuk tangan dong. Luar biasa. Nah kalau itu kan dari teknik public speakingnya gitu ya, penyampaiannya sama penampilan secara keseluruhan. Sekarang kita mau dengerin juga isi ceramahnya, komentar dari Ustazah Novita. Silakan Ustazah. Baik, Kak Rania Ufaira, Masya Allah keren banget, powerful banget ya. Nah ini udah kayak ustazah beneran ini. Waduh keren. Udah powernya keren banget ya, Masya Allah ya. Luar biasa, Ramadan itu adalah bulan yang kita dapat banyak ampunan dari Allah, banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dosa kita bakal diampuni oleh Allah dan doa kita juga akan dikabulkan oleh Allah. Nah, maka jangan pernah malas-malasan ya selama bulan Ramadan ya. Nah, padahal biasanya tuh Ramadan itu kalau sekolah ya, ini katanya sekolah juga libur gitu ya. Nah, kemudian pulang sekolah pun cepet, bener nggak? Oh iya bener. Iya, nggak ada upacara kan? Nah, nggak ada olahraga yang sifatnya fisik. Wow, gitu. Banyak banget ya, kenikmatan di bulan Ramadan ini. Nah, tapi apakah itu buat kita malas-malasan?
Nggak boleh ya. Nah, nggak boleh kita malas-malasan, mentang-mentang kita tadi dikasih banyak sekali kenikmatan gitu ya. Kita harusnya tetap tadi menjaga spirit Ramadan ya. Dengan ibadah kita yang banyak tadi ya, banyak berdoa, banyak ibadah, memperbanyak silaturahmi. Nah, jangan silaturahminya lewat HP aja ya. Sudah silaturahmi ini saya udah WA-an sama teman saya gitu. Terus udah mabar, main game bareng-bareng sama temennya. Nah, itu sayang banget Ramadannya kalau hanya dihabiskan untuk aktivitas-aktivitas demikian ya. Nah, sebaiknya Ramadan itu kita isi dengan banyak berdoa, banyak membaca Al-Qur'an. Nah, anak-anak Mutiara Harapan Islamic School ini kayaknya hafalannya bagus-bagus, banyak-banyak semua ya. Nah, itu ayo kita perbanyak juga hafalannya ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa memperbanyak hafalannya ya. Kemudian juga banyak nanti mendapatkan keberkahan dari Allah ya. Buat Kak Rania Ufaira, mudah-mudahan apa yang kakak sampaikan hari ini bisa menginspirasi teman-teman yang ada di rumah ya. Dan adik-adik semua mudah-mudahan jadi pahala buat kita semua ya. Buat orang tuanya juga. Keren banget Kak. Luar Masya biasa. Allah. Terima kasih Ustazah Novita. Kita berikan tepuk tangan dong untuk Rania. Luar biasa. Gimana perasaannya tadi? Soalnya tadi ya, kita kan ngintip ya sedikit pas tadi Rania waktu di sana. Kalau sekarang gimana perasaannya? Udah lumayan berkurang sih deg-degannya. Oh, lumayan berkurang. Ya nggak apa-apa, soalnya yang namanya public speaking kalau kata Kak Virgi kan harus ada persiapan. So Iya. far Rania udah pas persiapannya. Ada Bunda nggak di sini? Mana Bunda? Hai Bunda. Luar biasa, ada pastinya Rania. Kita masih ada satu dai cilik lagi yang nantinya juga akan tampil. Nah, pastinya juga gak kalah keren ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu kepada pemirsa. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dai Cilik TVRI Bangka Belitung. Bersama Dai Cilik, dakwah jadi asyik. Masih bersama Dai Cilik TVRI Bangka Belitung bersama Dai Cilik dakwah jadi asyik. Wow, luar biasa sekali, masih semangat ya. Kalau dilihat-lihat emang dari MHIS ini luar biasa sekali ya semangatnya. Baik dari teman-teman yang support teman-temannya yang para Dai Cilik ini juga. Yang Dai Cilik juga tampilnya luar biasa. Dan pastinya kita masih ada satu Dai Cilik yang juga gak kalah keren. Pokoknya paling ganteng sendiri kalau hari ini ya. Langsung saja yuk kita panggilkan. Ini dia Darel Rafasya Dipanegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa TVRI Bangka Belitung yang dimuliakan oleh Allah. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam kenikmatan. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat sehingga kita mampu menjalankan aktivitas sehari-hari. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan alam ala habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman onta ke zaman Toyota, dari zaman edan ke zaman mobil sedan, dari zaman kufur ke zaman bersyukur, dari zaman jalan kaki ke zaman Kawasaki, dari zaman kegelapan hingga zaman yang penuh dengan cahaya Islam.
Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya patahkan menjadi beberapa patah mengenai Ramadan. Saatnya Al-Quran hidup di hati, nyata dalam aksi. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, dalam dunia kajian modern, seorang cendekiawan asal Prancis, Maurice Bucaille, dalam bukunya yang berjudul La Bible, Le Coran, et la Science, menuliskan bahwasanya setelah ia menelaah kitab-kitab suci dengan pendekatan ilmiah, ia menemukan bahwasanya Al-Quran selaras dengan fakta-fakta sains modern. Menurut beliau, isi kandungan Al-Quran mustahil lahir dari pengetahuan manusia abad ke-7. Pernyataan ini penting pemirsa sekalian, karena Al-Quran tidak turun di ruang laboratorium, tidak pula ditulis oleh ilmuwan, dan tidak disusun oleh para ahli filsuf. Namun Al-Quran turun di tengah masyarakat sederhana, tapi isinya relevan hingga hari ini. Pemirsa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Penjelasan tentang petunjuk tersebut dan juga pembeda antara yang benar dan yang salah. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwasanya Ramadan bukan hanya soal menahan lapar dan dahaga, melainkan Ramadan adalah momentum untuk menghidupkan Al-Quran, bukan sekedar menghitung hari menuju Lebaran. Pemirsa, seorang sejarawan besar barat, Arnold G. Toynbee, dalam karya monumentalnya yang berjudul A Study of History, menjelaskan bahwasanya kebangkitan peradaban Islam bersumber dari kekuatan moral dan spiritual yang dibangun oleh ajaran Islam. Nilai-nilai inilah yang mengubah masyarakat yang terpecah belah menjadi masyarakat yang bersatu dan beradab. Bayangkan pemirsa sekalian, dari masyarakat gurun pasir yang saling bermusuhan, lahir peradaban besar yang memimpin dunia. Ini bukan karena teknologi canggih, tetapi karena Al-Quran hidup dalam kehidupan mereka. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, kita adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Al-Quran. Jika kita mencari kemuliaan selain dengannya, niscaya Allah akan dihinakan. Oleh karena itu, jangan sampai Ramadan berlalu, Al-Quran hanya ramai di awal, sunyi di pertengahan, lalu menghilang di akhir. Sementara kita sibuk menghitung baju lebaran, tetapi lupa menghitung sejauh mana Al-Quran telah mengubah diri kita. Sebagai penutup, marilah kita jadikan Ramadan ini bukan sekedar ajang rutinitas tahunan, melainkan ajang untuk benar-benar membangkitkan semangat Al-Quran. Dibaca dengan lisan, dihayati dengan hati, dan diamalkan di kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Naik motor jangan nekat, tetap waspada walaupun cepat. Kuatkan iman, tegarkan tekad, tinggalkan maksiat, mari kita bertaubat. Hidup sendiri tanpa seorang kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, Darel, keren banget. Balas dulu. Gulai kabung, gulai aren. Cakep. Darel makin keren. Cuman itu aja kalau kami ya. Kalau gitu kita dengerin dulu komentar dari Ustazah Novita. Silakan Ustazah. Darel Rafasya di Panegara, Masya Allah. Makin siang makin panas ini kita ya. Oh, segmen yang keempat semakin keren saja, Masya Allah. Ini Darel udah sering khutbah Jumat ya?
Kebetulan sering ikut lomba. Wow. Sering ikut lomba. No wonder. Khutbah Jumat ya, udah pernah Ustazah. belum ini? Udah pernah khutbah Jumat belum? Khutbah Jumat belum. Belum. Kenapa Tolong tuh? sekolahnya ini sesekali Darel jadi ini ya khotib ya. Iya, makanya. Ini udah keren banget, udah Speknya kau udah khotib ya, Ustadz. Ustazah, Iya, ya? udah spek khotib ini. Udah spek ustadz ini ya. Waduh, keren. Jadi jangan cuma ikut lomba aja kalau udah ini. Sayang banget ilmunya ya. Langsung diterapkan di sholat Langsung Jumat nanti ya, Ustazah ya. Waduh, Iya, keren. Masya Allah. Keren banget bacaan Qurannya juga udah keren, udah bagus ya. Sudah tartil, tajwidnya sudah oke banget ya. Temanya keren banget ya. Al-Quran itu bukan hanya untuk dibaca yang rame di awal, sepi di tengah, hilang di akhir. Nah. Gitu ya. Nah, tapi Al-Quran itu juga bukan hanya kita baca, tapi juga sebagai pedoman hidup kita ya. Nah, itu kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup, artinya dia kayak peta gitu ya. Peta itu kan selalu kita buka nih, kalau kita kehilangan arah, kita buka Al-Qur'annya. Nah, cuman kan kondisinya kita ini mau buka Al-Qur'an, Al-Qur'annya berbahasa Arab ya. Iya. Bisa nggak kita, ngerti nggak kita artinya gitu ya. Bisa-bisa jangan-jangan kita makin tersesat karena nggak bisa lihat mapnya gitu. Nah maka yuk Darel gitu ya, ajak teman-temannya bukan cuma membaca Al-Quran tapi juga mengkaji isinya ya. Nah nih bulan Ramadan nih banyak kajian-kajian ya. Kalau pada nonton acara Dai Cilik ini Masya Allah itu insya Allah akan menambah ilmu, salah satu kita mengkaji Al-Quran ya. Nah nanti setelah Ramadan jangan berhenti gitu ya. Masih banyak kesempatan kita untuk terus mengkaji Al-Quran. Darel, mudah-mudahan ilmunya bisa membawa Kak Darel masuk surga, amin ya rabbal alamin. Amin, ya Allah. Juga membawa kedua orang tuanya dan keluarganya amin, amin. semuanya masuk surga ya, amin ya rabbal alamin ya. Gitu aja Wow, kami ya. keren. Keren banget Terima ya. kasih Ustazah Novita, kita berikan tepuk tangan lagi dong. Luar biasa. Nah kayaknya tadi ya pasti Kak Virgi, nih ya kami ya tebak pasti bakalan nyinggung gimana itu bisa bersaut-saut dari zaman jalan kaki ke motor Kawasaki gitu ya. Nah langsung aja kita dengarkan komentar langsung dari Bang Virgi, silakan. Baik, terima kasih Kamia. Darel, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Masih semangat puasanya? Masih. Masih, oke. Dari Kak Virgi, dari segi materinya luar biasa. Sangat penuh makna dan juga menginspirasi. Dan banyak juga kalimat-kalimat yang dikeluarkan Kak Virgi sampai tercengang. Waduh, di masih usia sangat muda sudah terpikirkan kata-kata dan kalimat yang oke. Iya, Gitu, luar itu yang biasa. pertama. Terus yang kedua, powernya, waduh. Seperti Ustazah bilang udah cocok untuk jadi khotib Jumat ya Ustazah ya. Iya. Nanti boleh nanti ya, insya Allah nanti dari pihak sekolahnya berlatih untuk menjadi khotib Jumat. Terus yang ketiga, dari segi stylenya Kak Virgi suka. Wis, Waduh, ini keren dong. ala-ala Arab-Arab gitu ya. Iya. Oke. Ini Udah kayak sangat artis cocok ya sekali ya. kelihatannya. Heeh. Ini tema untuk hari raya ini cocok nih kayaknya ya. Oh iya inspirasi ya Inspirasi untuk kita pemirsa juga, ya. Oke. Terus dari artikulasi, intonasi dan juga pembawaan sangat oke sekali dengan materi yang disampaikan Iya. tadi. Ramadan saatnya Al-Quran hidup di hati nyata dalam aksi. Ini sangat bagus sekali dan menginspirasi terutama Kak Virgi. Ya, biasa kita di bulan suci Ramadan ini kan Al-Quran hanya di awal-awal saja kita semangatnya. Iya. Menjelang akhir-akhir itu sudah mulai Udah mulai malas. lesu ya Sudah kan? lesu, sudah mulai memikirkan Baju lebaran biasanya, kue lebaran. Yang mak-maknya sudah memikirkan apa nih isi toplesnya. Udah buat cemilan-cemilannya dan beragam-ragam. Iya. Tapi semoga kita istiqomah, tetap semangat dari awal Ramadan sampai akhir nanti. Sehingga pahala di bulan suci Ramadan ini kita bisa raih dengan sepenuhnya. Amin. Dari secara keseluruhan penampilan dari Darel sangat keren, powerful, penuh inspirasi dan juga penuh makna. Setiap kata-kata yang dikeluarkan. Tetap semangat, terus berlatih dengan tema-tema yang berbeda. Kami doakan selalu untuk Darel agar menjadi ustadz nanti di kemudian harinya. Amin, Amin. ya. Terima kasih kami ya. Wah luar biasa, terima kasih Kak Virgi ya. Mungkin ada satu lagi doanya, semoga dalam waktu dekat bisa jadi khotib juga ya. Amin, luar biasa sekali. Persiapannya berapa lama ini? Kisaran 3 minggu. Wah 3 minggu yang sangat matang ya.
Apakah pelatihnya sama? Sama. Wow, keren, ada Mister ya, luar biasa sekali. Dan pastinya juga pemirsa, tadi kita sudah menyaksikan penampilan dari Darel, ini juga sekaligus penampilan terakhir untuk Dai Cilik kita episode kali ini. Dan pastinya kita juga akan mengundang kembali untuk ketiga Dai Cilik kita yang lainnya. Nantinya kita akan memberikan sertifikat dan juga penghargaan dari TVRI Bangka Belitung. Untuk itu langsung saja kita panggilkan, boleh kita geser dulu Darel. Ya, yang pertama ada Akila Aliati Nisa, kita berikan tepuk tangan. Penampilan pertama yang sampai jumpa. Yeay, dadah boleh dikasih lihat dulu ya. Ini dadah. Yeay, silakan Ustazah.